Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awal. NIM saya 2202095021115. Saya dari kelas PT IKF angkatan 2022. Nah, saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu infografis pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Nah, apa sih identitas itu? Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Nah, poin kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, yaitu mempunyai 4 tugas, yaitu yang pertama mengatur bahasa negara, yang kedua mengatur lambang negara, yang ketiga mengatur bendera negara, yang keempat mengatur lagu kebangsaan. Nah, poin ketiga ada bentuk identitas. Bentuk identitas ini ada tiga, yaitu bentuk identitas secara historis, bentuk identitas secara sosiologis, dan bentuk identitas secara politis. Nah, poin keempat ada faktor identitas nasional. Faktor identitas nasional ini mempunyai 5, yaitu pertama primordial, yang kedua tokoh, yang ketiga perkembangan ekonomi IKA, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima sejarah dan kelembagaan. Baik, poin kelima ada bentuk identitas nasional. Yang pertama ada identitas primer, yang kedua identitas sekunder. Nah, identitas primer ini juga dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau rekonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, berikutnya ada nasional. Kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nah, berikutnya yaitu dalam konteks dikwar identitas nasional lebih dekat arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, di poin pertama ada dinamika integrasi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, kita upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Nah, poin kedua ada perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Ada 3, yaitu kunjungan ke daerah, temu kader PKK atau biasa disebut temu kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan kotak pos presiden. Poin ketiga ada contoh peristiwa integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau kepanjangannya Memorandum of Understanding. Di Fanta 2, integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Nah, yang kedua contohnya yaitu integrasi nilai-nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif. Jawabannya adalah Pancasila. Kemudian poin keempat ada tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan tersebut mempunyai 4, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi 2 ini yaitu integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hakikat dan integrasi nasional. Baik, poin pertama ada pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi itu?
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang eh bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, poin kedua ada manusia menurut Hobbes, yaitu manusia adalah status naturalis, bagaikan serigala. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah, menghidup dalam suasana demikian. Apa yang menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah waktu munionis. Nah, poin ketiga ada tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi ini ada 6, yaitu yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang kedua menghapuskan doktrin difungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, yang ketiga ada menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat ada melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Nah, yang kelima ada mewujudkan kebebasan pers. Yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi 3 ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan hukum bagi pembentukan peraturan perundangan di bawahnya mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu dinamika dan urgensi integritas nasional. Baik, di poin pertama ada etimologi. Nah, etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Nah, di poin kedua ada faktor pembentuk. Faktor pembentuk ini ada 6. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan. Dan yang keenam, pembangunan ekonomi. Nah, di poin ketiga ada pentingnya integrasi nasional. Nah, di pentingnya integrasi nasional ini mempunyai 3, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Nah, yang kedua ada rangkaian kejadian. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, yang ketiga ada interpretasi, ulasan atau penarikan kesimpulan. Nah, langsung di poin yang ke jenis integrasi politik. Nah, jenis integrasi politik ini ada 5, yaitu yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu hakikat dan konstitusi negara Indonesia. Nah, di poin pertama ada fungsi konstitusi. Nah, fungsi konstitusi ini ada 6, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang kedua ada sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat sebagai alat membatasi kekuasaan. Nah, yang kelima sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang terakhir sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Nah, ada juga di poin kedua yaitu tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi ada 3, yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, di poin ketiga ada jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi ini ada 2, yaitu konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis atau konversi. Nah, di poin keempat ada sifat-sifat konstitusi. Nah, sifat-sifat konstitusi pertama yaitu konstitusi fleksibel atau ya
konstitusi fleksibel. Nah, yaitu konstitusi salah satu sifat konstitusi yang bisa digunakan dengan mudah, yang dengan mudah diubah. Tapi kalau menurut pandangan ahli politik, konstitusi fleksibel adalah hukum di mana hukum konstitusional bisa diubah secara yang sama seperti hukum lainnya. Nah, yang kedua, konstitusi rigid, yaitu di mana konstitusi untuk melakukan perubahan memerlukan yang istimewa dan rumit di mana sulit menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Tujuan konstitusi yaitu ada tiga, yaitu membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Nah, di poin kedua ada sejarah perkembangan konstitusi di negara. Konstitusi Perkembangan konstitusi di negara Indonesia ada 5, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berlakunya sejak 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Nah, yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS atau 17 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1950 atau 17 Agustus 1950 sampai 05 Juli 1959. Nah, yang keempat ada kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 atau tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 1999. Nah, yang kelima ada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekrit Presiden yaitu tahun 1969 hingga sekarang. Nah, nilai-nilai konstitusi itu ada tiga, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan yang ketiga nilai semantik. Nah, nilai-nilai tersebut mempunyai makna sendiri. Nilai normatif adalah nilai yang ideal dalam konstitusi. Kemudian nilai semantik adalah nilai yang ada dalam konstitusi dan menjadikan konstitusi hanya sebagai pedoman, sumber referensi, klaim kebenaran pihak tertentu, dan slogan atau tagline semata. Nah, berikutnya yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah konstitusi tidak dijadikan sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara, tidak dijadikan dasar pengambilan kebijakan, dan terdapat perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Nah, dan poin terakhir yaitu jenis-jenis konstitusi, sama seperti di materi sebelumnya, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, sekian dari saya. Itulah presentasi dari infografis pendidikan kewarganegaraan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.